Pemirsa, bagaimana potensi Iran diserang? Apa saja yang akan dilakukan Teheran dan dampaknya terhadap wilayah di Timur Tengah? Kita bahas bersama narasumber yang sudah tersambung melalui Zoom, Ketua Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam dari Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, Profesor Yon Mahmudi. Prof. Yon, terima kasih sudah bergabung. Prof, lagi-lagi kebijakan intervensionis Amerika Serikat di bawah Trump yang memanaskan situasi di Iran. Pandangan Anda, Prof? Ya, tentu ini kan sebuah ancaman bagi negara yang berdaulat. Ya, apapun alasannya, di mana kan Trump tegas-tegas ya akan melakukan serangan militer ya apabila kekerasan yang terjadi pada para demonstran itu tidak berhenti. Bahkan kan Trump juga mendukung ya para demonstran rakyat di Iran untuk terus melakukan demonstrasi menjatuhkan rezim yang berkuasa. Ini kan secara terang-terangan merupakan intervensi negara lain terhadap Iran. Memang kecenderungan Amerika Serikat di bawah Trump menunjukkan bagaimana Trump itu banyak melakukan ancaman-ancaman pada negara lain. Terakhir kan saya kira Venezuela dengan diculiknya ya Presiden Venezuela, dan gaya-gaya yang dilakukan Trump terhadap Iran tampaknya juga nggak jauh berbeda. Hanya saja kemudian cara untuk dapat menggulingkan rejim yang berkuasa ketika di Iran dengan cara mendukung demonstrasi besar-besaran di Iran ya, dan hampir seluruh wilayah di Iran ada demonstrasi, dan korban saya kira kan sangat banyak ya, baik dari para demonstran maupun juga dari pihak keamanan yang ada di Iran. Ya, sudah lebih dari 3.000 orang, Prof. Tapi kalau kita coba kilas balik sebentar terkait dengan aksi demonstrasi yang berawal dari Desember, dari akhir 2025 kemarin. Bisa diingatkan kembali, Prof, apa penyebab utama demonstrasi saat itu digelar? Kemudian juga bagaimana respons pemerintah Iran sendiri yang justru berkontribusi terhadap eskalasi yang semakin meluas? Ya, ini kan merupakan dampak dari ketidakpuasan ya rakyat di Iran ketika mata uang mereka jatuh ya hampir 150.000 dibandingkan dengan mata uang Amerika dolar ya. Ditambah juga harga bahan pokok yang mulai melambung dan merupakan faktor ekonomi yang mereka menganggap bahwa masalah mendasar dari ekonomi ini adalah ketidakmampuan rezim yang berkuasa ya di dalam hal membangun atau memperkuat ekonomi, dan mereka sebagian dari mereka melihat bahwa anggaran kan lebih banyak digunakan untuk pertahanan, karena biar bagaimanapun sebagai negara yang terancam dari negara-negara lain ya memang kemudian fokusnya adalah untuk memperkuat pertahanan, dan dalam satu sisi masalah ekonomi menjadi hambatan utama ya, karena ya tadi itu mulai terjadi kenaikan harga, dan rakyat secara umum merasakan kesulitan sehingga mereka mentargetkan ya di demo-demo itu kepada rezim yang berkuasa. Ditambah kemudian pihak luar ya Amerika dan Israel mendukung agar rezim yang sedang berkuasa itu bisa dijatuhkan lewat aksi, sehingga tentu respon dari pemerintah menjadi sangat tegas ya, karena berkaitan dengan upaya untuk menjatuhkan rezim. Nampaknya kan sudah ribuan, yang sudah 3.000 ya yang menjadi korban di dalam demonstrasi ini. Ya. Sejauh mana selama ini dukungan Trump yang Anda lihat terhadap demonstran? Kita tahu kemarin Amerika di bawah Trump penculikan terhadap Maduro. Apakah itu menurut Anda menginspirasi para demonstran, dan juga ada bantuan yang dijanjikan oleh Trump kepada para demonstran? Apakah memang penculikan apa yang terjadi di Venezuela itu menginspirasi para demonstran saat ini? Nampaknya para demonstran berharap ya, bahwa kalau kita katakan berusaha untuk mengundang keterlibatan dari Trump ya guna mendukung aksi-aksi mereka. Jadi kalau kita belajar dari peristiwa di Venezuela, Trump bisa menculik pemimpin negara, bahkan kan sekarang seperti dianggap Trump itu sebagai PLT presiden ya di Venezuela. Hal yang sama kemudian diharapkan bisa terjadi di Iran, karena biar bagaimanapun sejak serangan Amerika dan Israel ke Iran sebenarnya kan mereka mentargetkan untuk terjadinya perubahan rezim, tapi kan itu tidak terjadi. Nah, dengan adanya mobilisasi demonstrasi yang besar dan hampir menyeluruh di sekolah kota di
Iran, maka kemudian mereka berharap nampaknya bahwa kemudian saat ini Amerika bisa ikut terlibat untuk dapat menjatuhkan rezim yang sedang berkuasa. Nah, tidak menutup kemungkinan itu terjadi karena Trump sendiri juga menjanjikan untuk memberikan bantuan, walaupun kita tidak tahu bantuan seperti apa yang akan diberikan Trump kepada para demonstran. Yang jelas kan Trump meminta agar terus melakukan demonstrasi ya, Ya. sampai kemudian rezim itu tumbang. Bantuan yang dijanjikan itu bentuknya apa saja sih, Prof? Ya, kalau kemudian lihat situasi yang ada, saya kira kan bantuan itu ya bisa saja hal yang mengarah kepada penjatuhan ya rezim yang sedang berkuasa. Itu bisa sampai tahapan yang paling optimal itu bisa mengirimkan pasukan ya udara untuk menghancurkan posisi militer ya yang menjadi basis kekuatan rezim, sehingga dengan dihancurkan kekuatan militer, keamanan, maka diharapkan para demonstran bisa terus gitu ya masuk untuk menguasai pusat-pusat pemerintahan. Nah, ini tentu ya menjadi hal yang harus kita lihat ya secara prihatin kalau kemudian sampai terjadi intervensi semacam ini. Oke, Trump secara eksplisit kan menyebut bahwa Iran adalah target berikutnya setelah Venezuela dan mengancam rezim yang berkuasa di Iran agar menghentikan demonstrasi. Ancaman itu dilakukan sebenarnya tujuan utamanya untuk apa, Prof? Nah, tentu kalau kemudian next target adalah Iran seperti Venezuela, maka dampak dari ancaman itu tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh Venezuela. Jadi kalau Venezuela itu tangkap dan diculik secara langsung, maka kemudian untuk kasus Iran tentu Amerika tidak mau secara kasat mata seperti apa yang terjadi di Venezuela, tapi kan mencoba untuk menggerakkan rakyat-rakyat yang ada di Iran untuk terus melakukan demonstrasi. Pada satu sisi akan memastikan bahwa rezim militer tidak akan mampu untuk mencegah gelombang demonstrasi itu, sehingga diharapkan para demonstran untuk bisa menguasai pusat-pusat pemerintahan maupun gedung-gedung pemerintahan. Oke, kalau bicara potensi atau bicara cadangan minyak, Venezuela memang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, ada 300 miliar barel lebih yang terbukti. Kemudian dibandingkan dengan Iran misalnya yang hanya memiliki 208 miliar barel, ini sebenarnya gapnya tidak terlalu jauh, Prof. Apakah itu memang yang disasar oleh Trump saat ini? Kalau Iran itu kan di samping minyak ya, cadangan minyak, Iran itu kan juga produsen gas yang terbesar ya di dunia. Tentu juga saya kira tidak lepas dari kalkulasi Trump ya sebagai presiden Amerika. Jadi kalau kita melihat ke belakang, Amerika kan tidak pernah melakukan invasi ke sebuah negara yang tidak memiliki sumber daya alam baik itu minyak maupun gas. Hampir semua negara-negara yang diintervensi adalah mereka yang memiliki sumber daya minyak, dan itu menjadi kebutuhan dari Amerika. Maka tentu Iran dalam hal ini tidak jauh berbeda ya dengan Venezuela, karena minyak dari Iran maupun juga potensi gas yang ada itu kan banyak konsumsi dibeli oleh negara-negara yang dalam hal ini menjadi rival Amerika, terutama oleh China. Nah, dalam hal ini bisa saja Amerika melakukan dua hal, memutus ya suplai minyak dan juga gas ke China, dalam satu sisi juga untuk menghentikan rezim yang berkuasa karena dianggap memiliki sikap yang anti Amerika dan juga menolak ya eksistensi Israel dan menjadi ancaman Israel. Oke, Trump juga mengancam untuk menerapkan tarif 25% bagi semua negara yang berbisnis dengan Iran, siapapun negaranya, dia tidak pandang bulu, termasuk Indonesia, Prof. Sebenarnya volume perdagangan Indonesia dengan Iran sebesar apa? Ya, di dalam hal ini kan tentu ada perdagangan ya Indonesia dengan Iran, tetapi kan memang tidak optimal, dan hubungan kita dengan Iran juga dalam kondisi yang baik dan terus mengalami peningkatan ya, walaupun kita tidak mengambil minyak dari Iran, tetapi
untuk hubungan ekonomi dan perdagangan kan masih terus berjalan. Nah, ini saya kira upaya yang dilakukan oleh Amerika mencoba untuk mengisolasi Iran, ya semua negara yang memiliki hubungan baik itu dagang dan ekonomi akan menerima konsekuensi apabila masih terus mendukung atau bekerja sama dengan Iran. Nah, ini kan sebagai upaya untuk menjatuhkan ekonomi dalam titik yang paling rendah karena negara-negara lain pasti akan khawatir apabila kemudian membangun hubungan ekonomi dengan Iran yang tetap kira ya Rusia dan juga China maupun Korea Utara karena memposisikan sebagai negara yang menentang Amerika. Sementara negara-negara lain, Indonesia saya kira ini menjadi sesuatu yang memang menjadi perhatian dan kehati-hatian ya. Baik, Agar tentu apa saja nanti strategi yang harus dilakukan oleh Indonesia, sebuah negara yang non-blok, untuk meredam ketegangan ini sampai ke kawasan. Tapi jawabannya ditunda dulu. Prof. Yon, kami kembali usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama Ketua Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam dari Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, Profesor Yon Mahmudi. Prof. Yon, kita lanjutkan dari sudut kajian Timur Tengah, Prof. Bagaimana Indonesia merespons sebagai negara non-blok? Apakah ada ruang diplomasi ASEAN atau OIC untuk meredakan ketegangan-ketegangan ini? ya, kita ketahui kan Iran juga merupakan bagian atau anggota dari OIC, maka tentu OIC ikut bertanggung jawab untuk dapat memberikan ya ruang penyelesaian apa yang terjadi di Iran secara damai. Maka jalur diplomasi harus dilakukan dan selalu berusaha agar tidak terjadi intervensi asing atas negara yang berdaulat. Karena kalau itu dilakukan, apalagi melibatkan militer, ini kan menjadi presiden buruk dan akan terulang ke depannya dan menjadi semacam ancaman terhadap tatanan dunia dan merusak ya tatanan dunia. Maka ya semua apa yang terjadi ya diharapkan bisa dilakukan dengan cara damai, dengan mengedepankan diplomasi ya dan juga dialog dengan masyarakat maupun dengan pihak-pihak internasional yang berkaitan dengan ini. Ya, tapi kita tahu bahwa Trump belakangan ini semakin sesumbar bahwa dia tidak peduli dengan hukum internasional. Sebagai negara superpower, dia merasa bisa menang sendiri, tidak peduli dengan ally-nya siapa. Apakah Anda melihat bahwa ruang diplomasi itu masih tersedia saat ini? Nah, ini kan yang menjadi persoalan ya ketika sebuah negara mengedepankan kekuatan militer ya, bahwa dengan militer yang dimiliki bisa melakukan apa saja. Tetapi kan ini menjadi tidak sehat, menimbulkan ketidakadilan global ya, hanya negara yang kuat secara militer bisa melakukan apa saja. Namun tentu saja setiap hal pasti akan bisa membuka ya ruang diplomasi tergantung bagaimana negara itu menghadapi negara lain. Jadi kalau Iran kemudian mencoba untuk membuka diplomasi, menawarkan sesuatu yang realistis guna membangun perdamaian yang ada di kawasan Timur Tengah, pastikan ada take and give ya. Apa yang bisa dilakukan oleh Iran, apa yang bisa dilakukan untuk diberikan oleh Amerika. Tapi kalau apabila itu tidak mengalami titik temu, ya biasanya kemudian jalan kekerasan atau jalan militer yang akan ditempuh hard power menjadi solusi. Nah, kita sih berharap agar kemudian ruang diplomasi itu ada, apalagi kan pemerintah Iran juga menawarkan untuk berdialog berkaitan dengan nuklir, sarana inspeksi yang dibuka seluas-luasnya. Nah ini kan kalau tujuannya untuk perdamaian sih harusnya bisa direspon secara positif, kecuali kalau agenda Amerika memang hanya satu, yaitu menumbangkan rejim dengan cara memobilisasi demonstrasi ini. Baik, siapa ally-nya Amerika sekarang yang paling didengarkan oleh Trump, Prof? Tentu kan dari sisi kawasan Timur Tengah sebenarnya negara-negara Teluk saya kira ikut berkontribusi ya di dalam hal memberikan dukungan untuk menciptakan perdamaian. Karena biar bagaimanapun kan di Saudi, Qatar, Emirat itu kan juga sudah berinvestasi besar ya, termasuk juga menjanjikan investasi besar kepada Trump yang nilainya itu fantastis. Nah kalau kemudian tukar menukar kaitannya dengan nilai ekonomi yang bisa diberikan negara-negara Timur Tengah, kemudian setelah itu menjamin bahwa
kekerasan ataupun serangan militer di salah satu negara di Timur Tengah bukan menjadi solusi, bahkan bisa menghancurkan ekonomi negara-negara lain, harusnya kemudian Trump juga mendengar, karena biar bagaimanapun Trump dan Amerika kan juga punya bisnis besar ya Ya. di Timur Tengah. Kalau ini dilakukan, maka akan terancam bisnis itu. Nah, ini saya kira bisa menjadi pintu masuk untuk negosiasi. Secara keseluruhan untuk terkait dampak dari eskalasi demonstrasi di Iran ini memengaruhi terhadap stabilitas di Timur Tengah, termasuk hubungan Iran sebenarnya dengan Saudi Arabia, tetangganya, dan juga Israel sampai saat ini seperti apa, Prof? Nah, sebenarnya kan antara Saudi dengan Iran kan sudah melakukan normalisasi hubungan ya, yang difasilitasi oleh Cina. Tetapi kan ini tidak menggembirakan Amerika maupun Israel, karena Cina diharap sebagai rival. Sementara kemudian Irak sendiri dianggap atau dipersepsikan sebagai musuh regional oleh Amerika, kemudian oleh Israel, dan juga diharapkan negara-negara Arab yang lain juga menganggap Iran sebagai musuh, karena Iran dianggap punya potensi ekspansi ya ke negara-negara lain. Tapi kalau Iran bisa memberikan jaminan kepada negara-negara Arab bahwa Iran akan menghormati hak-hak negara yang lain dan hidup damai ya dengan negara-negara Arab yang lain, saya kira tentu negara-negara Arab bisa lebih memprioritaskan stabilan politik ya dibandingkan kemudian potensi adanya serangan yang itu bisa memicu kepada ketidakstabilan di kawasan. Baik, kita bicara ke dampak eskalasi di Iran ini terhadap Indonesia. Saya ingin bicara terkait ekonominya. Tadi ada di awal mengatakan bahwa volume perdagangan Indonesia dan Iran tidak terlalu besar, tapi kita juga ada jalur ekspor dan impor juga energi Iran ke Indonesia. Apakah ini, bagaimana Anda melihat dalam 1 bulan ke depan jika eskalasi ini masih terus meluas? Nah, itu kan karena Iran bukan satu-satunya sumber ya bagi Indonesia, tentu apabila hanya terjadi beberapa bulan dan tidak meluas ya eksesnya, Indonesia akan lebih banyak tidak terpengaruh ya oleh kondisi. Tapi kalau itu kemudian sampai meluas, kemudian menciptakan ketidakstabilan politik di kawasan, Iran melakukan perlawanan yang besar ya, termasuk juga melakukan serangan-serangan di negara-negara yang itu ada fasilitas militer Amerika, ya, negara-negara Arab, pasti ini akan mengacaukan alur perdagangan minyak secara umum. Nah, kalau ini yang terjadi, imbasnya katakanlah kemudian Iran mendeklarasikan perang total terhadap semua kepentingan Amerika di kawasan. Nah, ini yang saya kira akan menjadi dampaknya akan menjadi besar, luas, ya, termasuk ke Indonesia, karena pasti itu akan mengganggu suplai minyak ke negara-negara lain, termasuk juga ke Indonesia. Iya, kalau bicara ke belakang misalnya Juni 2025, Prof, ketika Amerika Serikat mengirim rudal kepada Iran, sehari setelahnya dibalas oleh rudal balasan oleh Iran. Artinya Iran ini tidak diam saja, dia tidak Trump sebagai motivated offender, kemudian Iran tidak diam saja menerima nasib begitu. Anda tidak melihat bahwa Iran nanti akan melakukan hal yang sama, akan menyerang rudal juga? Ya, apa yang dilakukan oleh pemerintah Iran kan juga jelas ya, bahwa mereka akan mempertahankan diri, membalas setiap serangan yang dilakukan oleh pihak luar termasuk Amerika, dan menggunakan senjata-senjata yang dimiliki, termasuk juga senjata balistik yang daya jangkaunya juga sangat tinggi, dan bisa saja tadi itu menargetkan kepentingan Amerika di kawasan Timur Tengah. Karena kalau itu terjadi, benar-benar melakukan serangan, dan itu serangan Amerika cukup vital ya kepada mereka tadi itu, maka perang total yang dilakukan oleh Iran ya akan berdampak kepada ketidakstabilan kawasan Timur Tengah dalam waktu yang panjang. Harusnya sih Trump bisa hitung ini, kecuali kalau dia merasa bahwa dengan sekali serangan kemudian Iran tidak melakukan balasan yang seperti apa yang dilakukan terhadap Irak, tidak ada serangan balasan oleh militer-militer mereka. Tetapi kalau untuk Iran, saya kira kasusnya cukup beda ya, karena hubungan antara rejim yang berkuasa dengan militer dan juga masa pendukungnya kan juga sangat kuat ya. Pasti mereka tidak mau mengorbankan harga dirinya diserang oleh Amerika, pasti akan melakukan balasan yang dampaknya juga akan sangat luas dan besar. Baik,
Prof, Kemlu menyebut bahwa ada 386 WNI saat ini yang di Iran dan mereka lebih banyak berdomisili di Qom dan Isfahan. Meskipun Kemlu menyebut Qom dan Isfahan ini adalah daerah yang tidak terlalu berbahaya, artinya pusat-pusat demonstrasi meskipun tidak berada di satu titik, ada 26 provinsi hingga hari ini, Prof. Saya baca datanya. Anda melihat bahwa himbauan saja cukup, belum perlu melakukan evakuasi terhadap mereka? Saya kira upaya evakuasi juga harus mulai dipersiapkan ya untuk mencari titik-titik aman dan menghimbau agar semua yang WNI untuk tidak masuk atau ikut di dalam kerumunan karena kan tidak bisa diprediksi ya apa yang terjadi karena korban itu kan terjadi juga kedua belah pihak walaupun lebih banyak di kalangan para demonstran. Nah, Ya. bisa saja nanti akan menjadi target atau korban, maka harus mencari tempat yang aman dan sewaktu-waktu ya harus bisa melakukan evakuasi apabila diperlukan. Dalam beberapa hari saya kira harus terus diobservasi ya kondisi yang ada di sana dan kesiapan saya kira harus lebih diutamakan. Baik, ada kendala komunikasi juga Prof di sana ke Iran. Apa saran-saran Anda untuk Kemlu? Nah, memang ini menjadi kendala ya sehingga tidak bisa terhubung ya dengan mereka yang ada di dalam rakyat Iran sendiri kan juga tidak bisa berkomunikasi ya untuk apa namanya melakukan hubungan dengan yang ada di luar Iran. Tetapi memang ada saat-saat ketika komunikasi itu dibuka dan hanya apa komunikasi keluar saja. Nah, itu kan harus bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya ya untuk bisa mengidentifikasi keberadaan dan mencoba untuk secara apa konvensional bisa apa berkumpul pada titik-titik tertentu sehingga ketika kondisinya memang darurat mereka bisa dievakuasi karena masalah komunikasi menjadi sesuatu yang vital dan sekarang ini kan dimatikan ya maka tentu komunikasi di antara mereka ya secara langsung menjadi penting untuk nanti dihubungkan ke pemerintah Indonesia. Ya, artinya skenario evakuasi itu harus sudah disiapkan dari sekarang, menjaga-jaga jika eskalasi lebih meluas. Ya, saya kira begitu harus mulai disiapkan skenario-nya, tahapan, titik-titiknya begitu terjadi apa ledakan yang tidak diinginkan dan fasilitas atau komunikasi dibuka secara sementara, maka itu bisa digunakan untuk koordinasi apa melakukan evakuasi ya guna menyelamatkan rakyat Indonesia yang ada di sana. Baik, terakhir Prof Yon, saya ingin dipastikan lagi Prof terkait dampak ekonomi yang konkret bagi Indonesia. Apakah bagaimana Anda melihat proyeksi ke depan terkait kenaikan harga minyak, pelemahan rupiah dan juga gangguan impor energi dari Indonesia? Ya tentu kan kalau serangan itu Prof Yon, audionya tidak terdengar Prof? Ya, kita sambil perbaiki komunikasi dengan Prof Yon Mahmudi, Ketua Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam SKSG UI. Sudah bisa terdengar Prof? iya. Ya, silakan. Ya, sudah. Ya. Jadi kalau kemudian serangan itu semakin meluas, kemudian Iran mendeklarasikan perang secara total, maka tadi kita lihat dampaknya akan pada Indonesia dari aspek ekonomi. Jadi kalau ketika apa dalam 1-2 hari atau bahkan seminggu pasokan energi minyak tidak masuk ke negara-negara lain termasuk Indonesia, ini pastikan berdampak kepada inflasi, berdampak kepada penurunan rupiah dan juga pasti akan mengganggu APBN kita. Nah ini juga harus diantisipasi ya dalam waktu dekat ini. Saya kira begitu. Baik, selama Anda mempelajari terkait kajian-kajian Timur Tengah di Iran, apakah ini adalah bencana manusia yang terbesar, bencana kemanusiaan yang terbesar? Ya, ini apa ya menjadi satu-satunya ya negara yang masih memiliki semangat untuk melakukan perlawanan terhadap Amerika. Kalau ini kemudian Amerika mencoba untuk meresponsnya secara keras, saya melihat pasti dampaknya akan kuat ya. Kalau sebelumnya Suriah bisa ditaklukkan, rezim bisa dijatuhkan, nah sekarang Iran yang memiliki hubungan yang sangat kuat sebagai satu-satunya negara di kawasan Timur Tengah, sebagai proksi Cina, Rusia, maka pasti dampaknya juga akan luas apabila ancaman dan serangan dari Amerika itu dilanjutkan.
Baik, Profesor Yon Mahmudi, Guru Besar sekaligus Ketua Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam SKSG UI. Terima kasih telah berbagi bersama kami di NTV Prime. Sehat selalu, Prof. Pemirsa, saat fajar menyingsing di Teheran dan matahari terbenam di Washington, pertanyaan besarnya tetap sama. Kapan perdamaian menjadi prioritas utama? Mewakili rekan Desmona Chandra dan seluruh kerabat kerja yang bertugas sore ini, saya Nasiti Lestari pamit undur diri. Terima kasih, selamat berlibur panjang. Sampai jumpa.